Kisah Uwais Al-Qarni menjadi teladan bagi umat muslim, bahwa ia begitu berbakti kepada ibunya, sehingga ia dijuluki penghuni langit, kekasih Tuhan semesta alam. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim yang hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di semenanjung Yaman. Uwais Al-Qarni adalah seorang muslim asal Yaman. Ia hidup pada zaman Nabi Muhammad, tetapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Meski tidak termaksud sahabat Nabi, ia merupakan orang yang soleh yang dirindukan surga dan terkenal di langit. Hal itu disebabkan oleh kisah Uwais Al-Qarni yang sebagian besar hidupnya dijalani untuk berbakti kepada sang ibu yang lumpuh dan buta. Dikutip dari kisah kehidupan Uwais Al-Qarni, sang penghuni langit kekasih Tuhan semesta alam. Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad SAW dari Mekah. Kala itu di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopat dengan keadaan tubuhnya yang bertulang-tulang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua dan lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama denganku. Ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji, pinta ibunya. Ketika itu Uwais tercenung. Bagaimana tidak? Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh. Ia harus melewati padang pasir yang tandus nan panas. Untuk perjalanan itu orang-orang biasanya menggunakan unta dengan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais yang sangat miskin dan tak memiliki kendaraan itu terus berpikir mencari jalan keluar. Dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun gunung. Tak pernah ada hari yang terlewatkan olehnya selain menggendong lembu itu naik turun bukit. Hari berlalu, bulan berganti. Anak lembu itu pun bertumbuh makin besar. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang kian membesar itu tak lagi terasa beratnya. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Ketika itu lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah orang-orang ketika itu apa maksud Uwais menggendong lembu setiap harinya. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Tibalah waktu Uwais menggendong ibunya dengan berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya.
Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit dengan memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegak menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata karena telah melihat Baitullah. Harapan yang selama ini sangat dirindukannya. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibuku," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya dengan heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah bagiku ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tinggal bulatan putih di tengkuknya. Hikmah dari bulatan putih di tengkuknya itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak dapat mengenalinya. Beliau berdua sengaja mencari Uwais di sekitar Ka'bah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah mencarinya. Dia akan datang dari arah Yaman. Ia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia, berjumpalah dengannya, dan mintalah doa kepadanya." Fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang hendak menggali kuburannya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburannya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman ketika itu. Banyak terjadi hal-hal yang sangat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan dan dipandang orang ketika itu. Sejak ia dimandikan, sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman ketika itu makin tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah yang sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya."
Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itu penduduk Yaman mengetahuinya. Siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Disebabkan permintaannya kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib agar merahasiakan tentangnya. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penduduk langit.